Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello friends, welcome again to my channel DNA.12 Education. Oke, kembali lagi kita pada channel DNA.12 Education. Kita akan membahas topik pada fisika SMP dengan judul getaran dan gelombang. Seri fisika SMP, getaran dan gelombang bagian pertama. Yuk kita langsung saja pada topik getaran dan gelombang. Apa ya yang dimaksud dengan getaran dan gelombang itu? Nah, ini dia. Getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Ulangi, getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Ya, pada kehidupan sehari-hari sangat sering ya kita temukan tentang getaran dan gelombang ya. Contohnya misalkan kalau kita lihat ayunan anak di taman atau gelombang air, atau yang paling sering adalah gelombang ketika kamu main tali ya dengan teman-teman, betul ya? Nah, itu adalah tentang gelombang. Oke. Jadi getaran dan gelombang itu sangat berkaitan. Getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Oke, untuk memahaminya lebih lanjut, kita akan membahas ya lebih lanjut mengenai getaran dan gelombang ini. Nah, pada kali ini ya saya akan berikan contoh peristiwa getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat simulasinya seperti ini. Ini adalah ayunan pada tali ya, bandul yang diikat. Nah, kita mau lihat bagaimana sih proses getarannya. Yuk kita lihat. Ya, itu dia ya. Sekali lagi. Nah, itu dia tentang getaran ya. Oke, nah di sini terjadi yang namanya gerakan bolak-balik, betul ya? Tentunya gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, ini adalah contoh dari getaran pada bandul. Nah, yang mana titik keseimbangan itu? Nah, ini dia titik keseimbangan. Nah, yang garis putih putus-putus yang ditarik dari atas ke bawah kita sebut sebagai titik keseimbangan. Nah, seperti yang tadi kita lakukan simulasinya, bahwa bola ini melakukan gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, kalau kita beri titik paling kiri adalah A, titik keseimbangan adalah O, dan titik paling kanan adalah B, maka kita bisa katakan satu gelombang adalah A, O, B, O, A. Ulangi ya, A, O, B, O, A. Nah, itu kalau dimulai dari titik A. Bagaimana kalau dimulai dari titik B? Nah, ini dia. B, O, A, O, B. Ulangi. B, O, A, O, B. Nah, ciri khas dari satu gelombang adalah jika dimulai dari A, kembali ke A. Jika dimulai dari B, kembali ke B. Makanya dia harus melakukan gerak bolak-balik dan harus melalui titik keseimbangan. Sudah paham tentang satu gelombang? Nah, ini adalah pada bandul. Nah, bagaimana dengan kasus lain? Yuk kita lihat pada pegas. Nah, kita ketahui ya, pegas ini sangat sering kita lihat ya. Nah, yang pertama kita beri dulu nama, pada sebelah kiri kita beri posisi A, kita sebut sebagai posisi A ya. Yang tengah disebut posisi B ya, sedangkan yang paling kanan disebut posisi C.
Nah, posisi A ini adalah suatu posisi di mana sebuah pegas diberi beban, tetapi belum diberikan gaya F. Nah, disinilah yang kita sebut sebagai titik kesetimbangan. Ya, jadi saya ulangi, posisi titik kesetimbangan di sini adalah posisi L. Ya, posisi L adalah posisi kesetimbangan. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai posisi setimbang. Nah, pada keadaan B, ya, pada keadaan B dilakukan atau diberikan gaya, ya, diberikan gaya sebesar F, ya, yang ditarik ke bawah. Nah, sehingga terjadilah posisi baru yang disebut dengan posisi M, ya, posisi M. Nah, apabila pada posisi M kita lepaskan, ya, kita lepaskan gayanya, maka akan terjadi gerakan bolak-balik di mana suatu saat dia akan menyentuh posisi K, lalu melewati L, kembali ke posisi M, terus menerus seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan satu gelombang. Nah, dimulai dari L, ya, dimulai dari L, lalu ke M, oke, lalu ke K, lalu kembali lagi ke L, lalu ke M, ya. Itulah yang disebut dengan satu gelombang. Jadi kalau dikatakan satu gelombangnya bagaimana? Yes, satu gelombangnya adalah jika dimulai dari titik K, maka menjadi KLMLK. Saya ulangi, satu gelombangnya adalah KLMLK. Ya, bisa saja dimulai dari M, berarti MLKLM. Jelas ya? Sudah paham tentang satu gelombang? Yes. Oke, ya kita lanjutkan ke topik berikutnya. Yuk kita lihat yuk. Nah, pada topik berikutnya, ya kita akan bahas mengenai gelombang mekanik. Apa sih gelombang mekanik itu? Nah, ini dia. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Nah, medium itu apa? Nah, medium itu bisa zat padat, ya, bisa zat padat, bisa cair, ya, bisa zat cair, ya, bisa juga gas. Nah, itu namanya medium, ya. Jadi kalau dikatakan ada berapa medium? Ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Jadi gelombang mekanik ciri khasnya adalah dia memerlukan medium dalam perambatannya. Oke. Kalau begitu ada nggak gelombang yang tidak memerlukan medium? Ada, ya, yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nanti kita akan bahas. Nah, kita lanjutkan. Seperti yang disebutkan tadi bahwa gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium, ya. Nah, gelombang mekanik itu ada berapa jenis? Nah, kita lihat. Gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari ada 2, ya, dibedakan 2. Yang pertama disebut dengan gelombang transversal, ya, dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Ulangi, yang pertama disebut gelombang transversal, sedangkan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Jelas ya? Oke, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yuk kita akan bahas satu per satu. Nah, kita akan bahas tentang gelombang transversal. Seperti apa itu gelombang transversal? Nah, gelombang transversal adalah jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Ulangi ya, jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, kita lihat. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, termasuk gelombang transversal. Oke. Nah, bagaimana gerakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya? Kita lihat simulasinya. Ya, itu dia ya. Sekali lagi.
Oke, jelas ya. Inilah yang disebut dengan gelombang transversal. Oke. Nah, informasi apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Oke. Informasi yang kita dapatkan apabila kita buat sebuah sumbu X, maka kita akan dapatkan ya, yang ini disebut dengan amplitudo. Jadi amplitudo itu diukur dari titik 0 ke puncak atau dari titik 0 ke dasar lembahnya. Oke. Ulangi. Amplitudo adalah suatu jarak yang dihitung dari titik 0 ke puncak atau dari titik 0 ke lembah. Oke. Nah, informasi-informasi apa saja yang kita dapatkan dari gerakan gelombang transversal ini? Yuk kita lihat analisis satu persatu. Nah, yang pertama yang kita dapatkan dari informasi ini adalah panjang gelombang atau yang disebut dengan lambda. Oke, ya jangan lupa ya, ini dibaca lambda. Ya, dibacanya lambda. Satu lambda sama dengan satu puncak satu lembah. Atau satu bukit satu lembah. Saya ulangi. Satu lambda atau satu panjang gelombang didefinisikan sebagai satu bukit dan ditambahkan satu lembah. Jadi satu bukit satu lembah disebut satu lambda. Ya, atau bisa saja kita katakan satu lambda ya adalah jarak dari puncak ke puncak terdekat. Nah, ini juga bisa disebut satu lambda. Oke, atau kita bisa sebutkan satu lambda itu adalah satu lembah satu bukit. Nah, itu dia. Ini juga disebut dengan lambda. Jadi, bisa dianalogikan satu lambda itu membentuk satu putaran atau 360 derajat. Oke, ini yang pertama kita dapatkan ya, yaitu lambda atau panjang gelombang. Jelas ya? Yuk kita lanjut. Informasi apa yang kedua kita dapatkan? Yang kedua yang kita dapatkan adalah frekuensi. Frekuensi didefinisikan ya banyaknya gelombang per detik. Frekuensi yang dilambangkan dengan F kecil sama dengan banyaknya gelombang atau N per detik. Satuannya adalah Hertz. Nah, yang ketiga kebalikan dari frekuensi adalah periode. Dilambangkan dengan T besar. Periode adalah satuan waktu per banyaknya gelombang. Ulangi, periode adalah waktu per banyaknya gelombang. Ya, jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Periode dengan lambang T mempunyai satuan detik atau second. Jelas sampai sini? Nah, ada lagi nggak besaran lain yang kita bisa dapatkan dari informasi ini? Yes, ingat, gelombang ini bergerak. Berarti dia berhubungan dengan kecepatan. Nah, ini dia. Kecepatan gelombang dapat diukur dengan menggunakan rumus ketiga variabel berikut. P, lambda, dan F. P adalah cepat rambat gelombang. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Sedangkan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Jelas sampai sini ya. Terus bagaimana membacanya? Sangat mudah. Nah, kalau ditanya P, ya misalkan ditanyanya P. Ya, ditanyanya P. Berarti hubungannya adalah berbanding lurus lambda dengan F. Berarti kita bisa katakan P sama dengan lambda dikali F. Udah ya? Jelas? Terus bagaimana kalau mencari lambda? Kalau mencari lambda berarti P dan F atas bawah hubungannya. Berarti dibagi. Lambda sama dengan P dibagi F. Jelas? Bagaimana kalau ditanyanya frekuensi? Jelas.
frekuensi berarti hubungan antara V dan F. V dan lambda, atas bawah ya. Tuh. Berarti frekuensi adalah V dibagi lambda. Jelas ya sampai sini cara membaca segitiga rumus ini? Oh ya, cepat rambat gelombang mempunyai satuan meter per detik. Jelas sampai sini? Oke, untuk memastikan kamu mengerti tentang gelombang transversal, yuk kita akan melihat satu contoh. Yuk. Bagaimana membaca besaran lambda, V, F, dan T pada gelombang transversal? Oke, kita lihat ya. Yuk kita lihat simulasi gelombang transversal sekali lagi. Iya, itu dia. Kita ulangi. Mas ya. Nah, ini adalah gelombang transversal, oke? Jadi kalau kita buatkan XY, ya, sumbu XY pada gelombang transversal ini kita bisa lihat seperti ini. Nah, itu dia. Oke, di sini diketahui jarak dari puncak ke lembah adalah 10 cm. Oke, lalu 50 cm mengcover sekian gelombang, nanti kita bahas ya. Kemudian diketahui juga jarak ini adalah waktu, ya. Waktunya menempuh 10 detik, ya. Nah, informasi apa yang kita dapat dari sini? Oke. Yang pertama adalah kita bisa mencari amplitudo. Ya, perhatikan di sini amplitudo adalah simpangan maksimum. Simpangan maksimum itu harus diukur dari titik 0 ke puncak atau dari titik 0 ke lembah. Berarti kita bisa dapatkan amplitudonya adalah 10 bagi 2 atau 5 cm. Jelas ya? Itu namanya amplitudo. Oke, jelas? Oke, kita lanjutkan. Ya, informasi lain, yuk. Nah, di sini ada keterangan 50 cm, ya. Informasi apa itu 50 cm? Ingat, kalau sudah bicara panjang berarti bicara panjang gelombang atau lambda. Nah, di sini perhatikan 50 cm ini mengcover berapa gelombang ya? Coba kita ulangi. 1, 2, setengah. Kita ulangi ya, sama-sama. 1, 2, setengah. Sekali lagi, biar makin paham ya. Biar makin paham. 1, 2, setengah. Jelas ya? Berarti 50 cm itu mengcover atau menempuh 2,5 gelombang. Nah, artinya adalah 2,5 lambda menempuh 50 cm. Artinya adalah 2,5 lambda sama dengan 50 cm. Berarti lambdanya adalah 50 cm dibagi 2,5. Berarti 20 cm, betul ya? Ya. Nah, ingat usahakan lambda dalam satuan meter ya, karena SI. Jadi lambdanya adalah 0,2 meter. Jelas sampai di sini? Oke, yuk kita lanjut. Sekarang kita bicara 10 detik. Ya, 10 detik. Maksudnya apa ya 10 detik? Ingat, detik bicara periode. Nah, tapi 10 detik ini mengcover atau menempuh berapa gelombang ya? Yuk kita lihat simulasinya. Nah, kita lihat ya. Periode itu adalah waktu yang ditempuh untuk satu gelombang. Betul ya? Periode artinya waktu yang ditempuh untuk satu gelombang. Berarti periodenya adalah 10 dibagi 2, berarti 5 detik. Periodenya 5 detik. Pertanyaannya adalah, informasi di sini ada 2, dari mana ya? Nah, 2 di sini adalah banyaknya gelombang yang ditempuh untuk 10 detik. Masa sih? Yuk kita lihat simulasinya. Kenapa untuk 10 detik itu mengcover atau menempuh 2 gelombang? Jelas? Diulangi. Lihat yang garis hijau. Ya.
Jelas? 2 gelombang? Ya, sekali lagi. 1, 2. Betul ya? Untuk 10 detik menempuh 2 gelombang. Makanya periode sama dengan T dibagi N. Berarti periodenya adalah 5 detik. Jelas sampai sini? Oke, informasi apa lagi? Yes, informasi frekuensi. Nah, seperti yang sudah kita bahas, frekuensi adalah kebalikan periode. Atau frekuensi adalah banyaknya gelombang per detik atau persatuan waktu. Nah, karena kita tadi sudah membahas bahwa untuk 10 detik menempuh 2 gelombang, berarti frekuensi adalah 2 per 10 detik atau 0,2 Hz. Jelas ya? Oke, lanjut. Informasi apa lagi? Cepat rambat gelombang. Kita bisa cari. Ya. P sama dengan lambda dikali F. Betul ya? Lambdanya sudah kita dapatkan bahwa lambdanya adalah 0,2 meter. Betul ya? Ya, lambdanya adalah 0,2 meter. Yang ini loh. Betul? Sedangkan frekuensinya adalah 0,2 Hz. Betul? Berarti kita bisa tuliskan bahwa P sama dengan lambda kali F. Kita dapatkan 0,2 meter dikali 0,2 Hz. Kita akan menemukan 0,04 meter per detik. Jelas ya sampai sini ya? Oke, sudah komplit. Semua besaran-besarannya sudah kita temukan. Jelas sampai sini? Yuk kita lihat topik berikutnya, yaitu apa? Gelombang longitudinal. Ya, apa itu gelombang longitudinal? Ya, kita lihat tuh gelombang longitudinal. Gelombang mekanik yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal adalah jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contohnya apa ya? Yes, gelombang pada selingki dan gelombang bunyi. Ya, termasuk longitudinal, suara ya, termasuk gelombang bunyi. Yuk kita lihat simulasi gelombang longitudinal. Iya. Oke, sekali lagi kita lihat, ini dia gelombang longitudinal. Sekali lagi ya, gelombang longitudinal. Nah, informasi apa sih yang kita dapatkan? Ternyata gelombang longitudinal itu memiliki gelombang yang renggang rapat. Betul ya? Ya, itu dia ciri khas gelombang longitudinal. Nah, yang ini disebut renggangan. Yang ini disebut rapatan. Jelas ya? Nah, bagian yang renggang kita sebut sebagai renggangan dong. Sedangkan bagian yang rapat kita sebut rapatan. Nah, yang di sebelah kanan juga sama, ya. Ini renggangan, ini rapatan. Jelas ya? Oke. Yang renggang disebut renggangan, sedangkan yang rapat disebut rapatan. Nah, pada gelombang longitudinal satu lambda itu bagaimana? Pada gelombang longitudinal, satu lambda artinya satu rapatan ditambah satu renggangan, atau satu renggangan ditambah satu rapatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan lambda pada gelombang longitudinal. Nah, bagaimana dengan pertanyaan kalau misalkan kita tarik garisnya dari pusat renggangan ke pusat rapatan? Nah, ya, kita anggap ini pusat renggangan, ya, di sini pusat renggangan, ya, anggap di sini titik A, dan ini pusat renggangan, anggap ini titik B. Berarti definisinya jarak A ke B berarti apa ya? Iya, betul. Itu namanya setengah lambda. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana dengan rumus-rumus yang lain? Yes, sama seperti gelombang transversal. Lihat, kamu bisa gunakan untuk mencari besaran-besaran frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Jelas ya sampai sini ya?
Oke, untuk memastikan kamu mengerti tentang topik ini, kita lihat satu soal yuk. Kita akan mengerjakan satu soal. Ya, ini dia contoh soalnya. Gambar berikut ini menunjukkan grafik simpangan terhadap waktu suatu gelombang pada tali. Yuk kita lihat. Ya. Oke. Ya, ini adalah gelombang transversal. Ya, informasinya seperti berikut. Ini adalah sumbu XY. Informasinya di sini ada 9 detik. Nah, yang ini panjangnya ditempuh untuk 75 cm. Perhatikan, ya, pada hal ini kita harus benar-benar mengerti bagaimana menentukan lambda, periode, dan frekuensi. Yuk, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, 75 cm ini. Perhatikan, 75 cm ini adalah jarak yang ditempuh gelombang berikut. Ya. Jelas sampai situ? Ya, sampai sini ya. Tuh, jelas ya? Nah, ini kalau kita perhatikan berapa gelombang ya? Yes, ini 1,5 lambda. Betul nggak? Berarti kita bisa sebutkan bahwa 75 cm itu adalah 1,5 lambda. Jelas ya? Oke, kita akan tuliskan di sini. 1,5 lambda sama dengan 75 cm. Betul? Artinya adalah 3/2 lambda sama dengan 75 cm. Jelas? Berarti lambda sama dengan 75 cm, betul? Dibagi 3/2. Sehingga kita akan dapatkan lambdanya adalah 50 cm. Nah, kita usahakan ini dalam SI. Berarti 0,5 meter. Jelas ya untuk lambdanya? Nah, demikian juga untuk 9 detik. Ya. Informasinya gimana? Nah, perhatikan 9 detik ini tidak diberi jarak tertentu, berarti kita harus ukur dari 0. Oke. 9 detik. Ya. Jelas sampai sini? Informasi apa? Ingat, di sini menempuh banyaknya gelombang yang ditempuh adalah 1,5, ya, 1,5 gelombang atau 3/2 ditempuh dalam waktu 9 detik. Ingat, kita bisa mencari periode dong, betul ya? Periode sama dengan T dibagi N. Kita bisa tuliskan, berarti T-nya ada 9 detik, sedangkan N-nya /3/2. Oke, sehingga kita dapatkan 9 second atau 9 detik dikali 2/3. Alright ya. Ini 3, sehingga kita dapatkan 6 detik. Oh, periodenya 6 detik. Ingat, kalau periode 6 detik, kita bisa juga cari yang namanya frekuensi. Frekuensi itu sama dengan kebalikannya dari T, atau kita tuliskan seperti. Berarti 1/6 second, ya, atau disebut 1/6 Hz. Ya. Tapi mencari frekuensi juga bisa menggunakan F sama dengan N dibagi T. Ya, sama saja. Berarti kita akan dapatkan N-nya tadi 3/2, T-nya 9. Tetap ketemu 1/6 Hz. Jelas sampai sini ya, cara mencarinya? Nah, terus apa lagi yang kita cari? Yang kita cari berikutnya adalah cepat rambat. Cepat rambat gelombang. Bagaimana ya mencari cepat rambat gelombang?
Ya, kita sudah mencarinya dan sudah kita melatihnya. Cepat rambat gelombang, ya, kita bisa menggunakan segitiga tadi ya, segitiga rumus yang hubungan antara apa? Kecepatan rambat gelombang, lalu panjang gelombang dan frekuensi. Berarti apa? V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Berapa ya panjang gelombangnya? Ya, 0,5 meter. Lalu frekuensinya adalah 1/6 Hz. Nah, kita bisa hitung ya, 0,5 dikali 1/6. Betul ya? Kita peroleh 0,083 meter per detik. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 0,083 meter per detik. Jelas ya sampai sini ya? Sangat mudah memahami konsep gelombang pada transversal dan longitudinal. Betul? Oke. Jangan lupa ikuti terus channel saya di na.1education. Selamat belajar, sukses selalu. Good luck!